Suaranya sudah kedengaran ya? Oke, puji Tuhan, suaranya kembali terdengar. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Ya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus.
Yesus jauh lebih indah, jauh lebih terang, jauh lebih elok dari segala apapun yang ada di dunia ini. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau terus mengikut Dia. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang berikut ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan. Jadikan doa ini sebagai doa kita. Lagu ini sangat menguatkan kita, sangat bagus. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini.
sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, karena Engkau terus mengambil alih suasana hati kami, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau singkapkan firman-Mu, isi hati Tuhan bagi kami, biar kami semua dapat dikuatkan, dapat dibangun, dapat bertumbuh di dalam iman kami Tuhan. Karena Tuhan Engkau terus berbicara dalam setiap hati kami, memimpin kami kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kesempatan dalam pemberitaan firman ini, Engkau urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu dan kami berdoa dengan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kira jemaat bisa maklum karena kita ini baru pertama kita pakai program ini. Jadi supaya kita ada perubahan sedikit-sedikit ya. Kemarin kami tes sudah sangat bagus, sudah sangat mulus, tetapi memang inilah teknologi. Terkadang ada kendala saat kita live, ini resiko dari live. Apakah suara saya terdengar? Bisa dipastikan dulu. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau bicara tentang new normal dan adaptasi. Cepat saja, semoga ini tidak memakan waktu yang lama. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita mengenal ada beberapa kecerdasan dalam diri manusia. Kita tahu ada IQ, ada SQ, EQ, dan EQ. Saudara-saudara, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, intelligence quotient adalah atau IQ adalah ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika, dan rasio seseorang. Dan dengan demikian hal ini berkaitan dengan keterampilan berbicara, kesadaran akan ruang, kesadaran akan sesuatu yang tampak, dan penguasaan matematika. Ya, kita tahu sama-sama intinya kalau IQ itu bicara tentang logika atau kepintaran manusia. Lalu ada kecerdasan berikutnya yang kita tahu dalam dunia psikologi atau pengetahuan umum, ada yang namanya emotional quotient.
adalah kecerdasan emosi, dan kecerdasan emosi ini punya dua arah dan dua dimensi. Saudara bisa temukan ini di Google. Ada arah ke dalam yang kita kenal sebagai personal, yang bisa berarti kesadaran diri, self awareness, penerimaan diri, hormat diri, dan penguasaan diri. Itu dua arah dan dua dimensinya. Lalu emotional quotient juga punya arah keluar, yaitu kemampuan memahami orang dan menerima orang, atau juga mempercayai orang dan mempengaruhi orang. Sebentar. Kemudian kita mengenal kecerdasan berikutnya adalah spiritual quotient atau SQ. Itu maaf, bukan EQ lagi, SQ maksudnya. Adalah kecerdasan rohani, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna atau value. Yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Jadi intinya gini, SQ itu kalau ada terjadi sesuatu sama kita, kita menghayatinya secara rohani dan menghayatinya dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan kehidupan di dunia ini. Itu adalah SQ. Lalu ada yang namanya adversitas quotient. Adversitas quotient adalah kecerdasan kita pada saat menghadapi segala kesulitan. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa kecerdasan untuk menghadapi segala kesulitan inilah yang menolong kita untuk beradaptasi dalam keadaan atau kesulitan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi 4 kecerdasan inilah yang dimiliki seseorang dan ini sangat mempengaruhi seseorang mengatasi kesulitan di dalam hidupnya. Baik secara intelijen, secara emosional, secara spiritual, maupun yang menggabungkan semua itu adalah kecerdasan kita saat menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Saudara-saudara, ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang beradaptasi. Tentu ada banyak, tetapi 2 diantaranya adalah EQ, kecerdasan menghadapi segala kesulitan ini, yang tentu di dalamnya itu termasuk IQ, EQ, dan SQ, dan support system. Jadi kecerdasan menghadapi kesulitan dan support system kita ini sangat mempengaruhi kemampuan kita beradaptasi atau menyesuaikan diri saat kita menghadapi berbagai kesulitan. Support system itu bisa keluarga, teman, lingkungan, dan masyarakat, serta komunitas gereja. Jadi sangat penting sekali kita sebagai orang percaya mempunyai keluarga yang baik. Kalau keluarga kita berantakan, kalau hidup kita tidak punya dukungan dari keluarga, kita akan sangat sulit beradaptasi dalam kehidupan ini. Jadi sesulit apapun keadaan kita, pastikan kita mengutamakan keluarga dalam hidup ini. Tentu Tuhan di atas segala-galanya. Lalu ada teman-teman yang bisa menjadi support system kita, saudara-saudara. Nah, saya mau bagikan firman Tuhan dari sebuah dasar ilmu pengetahuan secara psikologis ini yang mengajarkan kita apa yang mempengaruhi kita dalam beradaptasi, yaitu kecerdasan dalam menghadapi kesulitan dan support system. Dari sini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 yang terutama, dan beberapa ayat saya akan berikan nanti. Saya bacakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan Injil itu.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka ada dalam new normal. Dan secara rohani, dalam keadaan new normal secara rohani, jemaat di Efesus harus belajar untuk beradaptasi. Hidup mereka harus sesuai dengan kedudukan mereka sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus. Sederhananya, kalau anak Allah, kalau kamu anak Allah, ya berlakulah seperti anak Allah. Kalau kamu mengaku orang Kristen, berlakulah seperti orang Kristen. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sangat menarik sekali. Ya. Itu sebabnya saya seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan. Ini new normal, dalam tanda kutip new normalnya Rasul Paulus. Dia harus memberitakan Injil dari penjara. Dia meminta dengan sangat kepada jemaat Tuhan, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi artinya kamu harus beradaptasi karena kamu ada di new normal. Kedudukanmu sebagai orang percaya adalah sebagai anak-anak Allah. Maka kamu harus beradaptasi dan sesuai dengan kedudukanmu sebagai anak-anak Allah. Beberapa contoh yang Rasul Paulus berikan di situ adalah hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan membantu satu sama lain. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Ya. Jadi ini beberapa contoh saja. Rendah hati, lemah lembut, sabar, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam kesatuan dan damai sejahtera. Saudara perhatikan, satu poin yang saya mau tekankan tadi seperti di awal adalah support system. Rasul Paulus sangat memahami bahwa kesatuan, kalau saudara baca di Efesus 4 ayat 1 dan ayat selanjutnya, itu bicara tentang karunia. Dan karunia itu tujuannya untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus dan bisa membawa jemaat kepada pendewasaan karena bisa saling membangun dengan karunia-karunia yang ada. Jadi saudara-saudara, support system sangat penting. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, kalau kamu mau beradaptasi, kalau kamu mau hidup dalam new normal, kamu harus beradaptasi, hidup sesuai dengan kedudukan. Dan bagaimana kamu bisa hidup sesuai dengan kedudukanmu, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dalam damai sejahtera. Kalau suami istri, anak orang tua, saudara itu sering bertengkar, kita akan sulit hidup dalam damai sejahtera. Dan itu artinya kita akan sulit beradaptasi dalam new normal kita sebagai orang percaya. Saudara bisa paham yang saya maksudkan ini? Sederhana ya. Kalau suami tiap hari marahin istri, istri tiap hari marahin suami, apakah itu mencerminkan kehidupan anak-anak Allah? Tentu tidak seperti itu yang Allah inginkan, saudara-saudara. Kalau kita baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, VMD, yang saudara bisa lihat di slide, saya berharap tidak ada gangguan, saudara melihatnya. Saya bacakan, aku dipenjarakan sebab aku milik Tuhan dan Allah memilih kamu menjadi umat-Nya. Ini yang menarik. Aku menasihati kamu sekarang supaya kamu hidup sebagaimana umat Allah harus hidup. Jadi hidup sebagaimana umat Allah harus hidup. Hendaklah kamu rendah hati dan lemah lembut, sabar dan saling menerima dengan kasih. Kamu dipersatukan dalam damai melalui Roh. Berusahalah untuk selalu hidup dengan cara itu, biarlah damai sejahtera selalu mempersatukan kamu. Menarik lagi kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya ajak saudara lihat terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara di rumah bisa membacanya bersama-sama saya. 1, 2, 3. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Saudara perhatikan kalimatnya menarik itu ya.
Berhidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang-orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Jadi gini, kita dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah. Alangkah eloknya, alangkah indahnya kalau berkat-berkat yang kita terima itu sesuai dengan kelakuan kita. Kita mendapat berkat keselamatan dari Tuhan. Dia menebus kita. Alangkah indahnya kalau kelakuan kita seperti yang Tuhan inginkan. Hendaklah saudara rendah hati, ini beberapa contoh yang Rasul Paulus berikan dalam konteks itu. Lemah lembut, bersabar seorang terhadap yang lain, serta tenggang menenggang dengan kasih. Perhatikan ayat 3 itu, usahakanlah untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi? Kita harus berusaha untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau saya sebagai gembala sidang saudara juga mau sampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk saya layani. Walaupun kita tidak bisa ketemu, walaupun saya tidak bisa lihat saudara sesering mungkin di rumah karena situasi pandemi ini, ya. Tetapi saya berharap hidup kita semua berpadanan dengan Injil. Baik saya, saudara, dan kita semua yang mendengar firman Tuhan ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan salah satu pesan yang disampaikan di situ, kamu sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalau kita mau beradaptasi, maka kita harus punya kerinduan juga untuk memberitakan Injil. Inilah adaptasi kita dalam kehidupan new normal kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita baca dalam terjemahan versi mudah dibaca, pastikanlah bahwa kamu hidup sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Coba kita renungkan ya, kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah saat kita bekerja, apakah saat kita berbicara, apakah saat kita berkelakuan, bermedia sosial, hidup kita sudah sesuai dengan kabar baik dari Kristus itu? Coba saudara renungkan saja. Pastikan hidupmu sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Kenapa? Karena kamu sudah ada di dalam new normal. Karena kita sudah ada dalam kehidupan yang baru. Kita harus menjalani protokol baru, tatanan hidup yang baru sebagai anak-anak kerajaan sorga. Nah, menarik kalau kita baca dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Ya, ini ya. Firman Allah yang hidup. Saudara baca bersama-sama saya. Apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Jadi Rasul Paulus bilang gini, kita mungkin sulit ketemu ya. Kalau toh ketemu ya saya berharap mendapat berjumpa dengan kamu dalam keadaan baik-baik. Tetapi seandainya tidak berjumpa lagi, apapun yang terjadi dengan saya, hendaknya saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Jadi bagaimana layaknya hidup sebagai orang Kristen? Ya hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan firman Tuhan catat dalam Alkitab. Salah satunya di situ dikasih contoh bahwa saudara sekalian bersatu dengan satu tujuan yang kuat, yaitu mengabarkan berita kesukaan. Jadi saudara-saudara dalam kehidupan new normal kita sebagai orang Kristen, saya tidak bicara new normal protokol kesehatan COVID-19 ya, itu bukan kompetensi saya. Karena saya hamba Tuhan, saya bicara new normal kita sebagai orang Kristen. Tatanan hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu selain kita berjuang untuk kehidupan kita, memperbaiki karakter kita, maka kita punya tugas untuk mengabarkan berita Injil kepada orang-orang yang kita jumpai, baik melalui media sosial maupun melalui kehidupan sehari-hari. Kalau kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, menarik sekali kita baca, tetapi apapun yang terjadi dengan saya, hal yang terpenting adalah
kalian tetap hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus. Nah, kabar baik tentang Kristus yaitu apa? Hidup sesuai dengan Injil, berpadanan dengan Injil sesuai dengan kabar baik tentang Kristus itu apa? Yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Apakah kalau kita melakukan berfantasi pikiran kotor itu sesuai dengan cara hidup kerajaan Allah? Apakah kalau kita dagang, kita curang, kita membohongi orang lain, itu sesuai dengan cara hidup kerajaan Allah? Apakah kalau kita berbisnis, kita mencurangi orang lain, kita ambil uang orang lain, kita tidak bayar hutang, apakah itu sesuai dengan cara hidup warga kerajaan Allah? Tentu tidak. Apakah kalau kita sebagai pimpinan, kita punya karyawan yang bekerja, kita tindas, kita tahan gajinya, kita tidak berikan, padahal dia sudah bekerja dengan baik? Tentu itu tidak sesuai dengan cara hidup warga kerajaan Allah. Kalau kita sebagai pekerja, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, apakah kita bekerja untuk merugikan perusahaan, menjelekkan bos, menggosipkan bos, ya, menggosipkan teman-teman lain di lingkungan pekerjaan? Apakah itu cara hidup yang pantas sebagai warga kerajaan Allah? Pastikan dalam konteks hidup kita masing-masing. Kalau kita pelajar, kita berpacaran, kalau saudara anak-anak muda berpacaran, bagaimana cara pacaranmu? Bagaimana cara chattingmu? Bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan pacarmu? Apakah kalau engkau chat seks, apakah kalau engkau melakukan hal-hal yang melibatkan fantasi seksual, itu pantas sebagai warga kerajaan Allah? Jadi pastikan hidup kita sesuai dengan pola hidup warga kerajaan Allah. Yang bagaimana Pak? Tentu ada banyak di Alkitab, saudara-saudara. Nah, intinya sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, ini dia, ya, ini. Ya. Intinya, saudara-saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada dalam new normal. Dan secara rohani, cara hidup kita harus pantas sebagai warga kerajaan Allah. Dan untuk itu kita harus beradaptasi. Kita harus menyesuaikan diri kita sebagai warga kerajaan Allah. Harus hidup sesuai dengan apa yang Injil bicarakan. Nah, saya mau ulangi secara singkat beberapa hal yang saya pernah sampaikan dalam tema khotbah sebelumnya soal beradaptasi dalam new normal. Secara cepat saja karena ini diulang. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat 4, ya, Rasul Paulus kasih tahu bagaimana dia beradaptasi waktu dia di penjara. Ya, dia mulai menghadapi new normal dalam keadaan di penjara, lalu akhirnya dia mulai beradaptasi dengan cara itu untuk memberitakan Injil. Kalau kita baca dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan Rasul Paulus bilang, beradaptasi seperti yang kuajarkan, itu intinya. Nah, jadi apa rahasianya kita bisa beradaptasi seperti Rasul Paulus? Saya bacakan lagi ayat yang ke-11. Ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis Rasul Paulus dari dalam penjara. Boleh dikatakan dia sedang dalam keadaan lockdown, diisolasi, atau dalam keadaan new normal dikondisikan oleh Kekaisaran Roma. Dan tentu keadaannya sulit, sukar, tetapi Rasul Paulus tetap sampaikan firman dari dalam balik penjara.
Ia beradaptasi dan memberitakan Injil di masa yang sulit bagi dirinya dan jemaat. Nah, baginya, baik atau tidak baik keadaannya, firman Tuhan tetap harus disampaikan. Nah, apa rahasia Rasul Paulus bisa beradaptasi dalam new normal yang dihadapinya? Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi saya sampaikan 5, sebenarnya ini saya sudah pernah sampaikan, jadi saya kasih cepat saja. Yang pertama, kita harus bersuka cita. Walaupun Rasul Paulus di penjara, dia berkata dan dia bisa menasihati orang yang berada di luar penjara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, Rasul Paulus enggak bilang bersukacitalah kalau dalam keadaan baik. Bersukacitalah kalau keadaannya buruk, dia enggak bilang gitu. Dia bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya sukacitamu itu enggak bergantung sama keadaan, tapi sukacitamu itu bergantung dalam relasimu dengan Tuhan. Itu maksudnya bersukacitalah dalam Tuhan. Sukacitamu sangat bergantung pada relasimu dengan Tuhan. Jadi untuk bisa beradaptasi kita harus jaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak bagus, maka jelas kita bisa kehilangan sukacita kita. Kalau dalam bahasa Inggris, celebrate God all day. Every day, I mean, reveal in Him. Rayakanlah Tuhan sepanjang hari, setiap hari. Maksudku bersenang-senang dalam dirinya. Itu dalam terjemahan The Message. Dalam Alkitab ada 3 macam sukacita, ada kara. Ya. Itu bersukacita dalam arti sukacita di dalam hati. Ya. Itu sukacita yang berhubungan dengan damai sejahtera di hati. Yang kedua, ada sukacita yang namanya kairo, sukacita yang diekspresikan atau direfleksikan. Dan inilah yang dicatat dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita akan terpancar dari dalam diri kita, sukacita itu dalam bentuk ekspresi, saudara. Jadi bukan cuma gini, murung mukanya, oh enggak kok aku sukacita, enggak. Sukacita itu pasti terekspresi dari dalam diri kita. Jadi poin yang saya mau tekankan adalah untuk beradaptasi kita harus jaga sukacita kita, dan sukacita kita bisa dijaga kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Kata kebaikan hati di situ dalam teks Yunaninya adalah epiekes, ya, yang bisa berarti moderat. Moderat itu sebenarnya bisa berarti lembut. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk bisa beradaptasi kita harus bertoleransi. Jadi kita nggak boleh toleransi dengan keinginan dunia, tapi dalam kehidupan sosial kita harus belajar untuk toleransi. Kita nggak toleransi dengan ajaran yang menentang Injil dengan keinginan berdosa. Kita tidak toleransi dengan itu, tapi kita bertoleransi dengan orang dan menghargai orang sebagaimana patutnya dia dihargai, memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi? Kita harus hidup di dalam toleransi dengan semua orang. Cepat saja saudara, karena ini hanya penajaman saja. Yang ketiga, untuk bisa beradaptasi, firman Tuhan katakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita baca dalam terjemahan The Message-nya, saudara-saudara, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara lihat yang kotak hijau itu, ya. Janganlah resah atau jangan rewel, don't fret, resah, rewel. Atau jangan khawatir, alih-alih khawatir, berdoalah. Biarkan permohonan dan pujian membentuk kekhawatiran Anda menjadi doa. Biarkan Tuhan tahu kekhawatiran Anda atau kepentingan Anda. Jadi saudara-saudara, sebenarnya yang masalah itu bukan khawatirnya, tetapi sikap kita terhadap kekhawatiran itu. Tuhan gak mau kita lari dari masalah, Tuhan mau kita menghadapi masalah itu, karena masalah itu harus kita ubah menjadi bahan doa. Jadi bagaimana caranya kita beradaptasi dalam new normal, cara hidup anak-anak kerajaan Allah, hidup yang berpadanan dengan Injil, maka kita harus mengubah masalah menjadi bahan doa.
Itu poinnya, saudara. Kan Rasul Paulus tadi sampaikan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Yang gimana Pak berpadanan dengan Injil Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Kita menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah relasi dengan orang, masalah dalam bisnis, masalah dalam pekerjaan, masalah di sekolah, masalah di kampus, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Belum lagi masalah pribadi, dosa-dosa pribadi. Kita punya banyak masalah, saudara. Bagaimana dengan banyaknya masalah kehidupan kita bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus? Caranya adalah mengubah masalah kita menjadi bahan doa. Amin, saudara. Mengubah masalah kita menjadi bahan doa. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita menghadapi masalah dan beradaptasi. Jadi, ini dia. Dengan kata lain, untuk bisa beradaptasi dalam new normal, kita mesti curhat, ceritakan kekhawatiran kita sama Tuhan dalam doa, dan belajarlah untuk mengucap syukur. Selanjutnya yang keempat, cepat saja saudara-saudara. Yang keempat, bagaimana cara kita beradaptasi? Saudara bisa baca ayatnya di situ. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, pikirkan semuanya itu. Cepat saja saya mau kasih intinya. Untuk beradaptasi, kita harus loading and doing. Loading berarti isi pikiran dengan semua yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Dan doing berarti lakukan semua yang terbaik itu. Semua yang benar, mulia, adil, suci, pikirkanlah. Apa yang kau lihat, dengar daripadaku, lakukanlah semuanya itu. Artinya ada loading, dan setelah ada loading baru bisa doing. Dan kalau kita melakukannya, firman Tuhan katakan ada jaminan penyertaan Tuhan. Jadi di masa new normal, dalam secara rohani maupun jasmani, maka kita harus loading terus hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau dalam masalah sehari-hari, kita bisa loading ilmu pikiran kita, isi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara rohani, kita loading firman Tuhan. Setelah kita loading, baru kita bisa doing, lakukan yang terbaik dari apa yang kita pelajari, saudara-saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk bisa beradaptasi, kita harus memiliki rasa cukup. Rasa lawan dari rasa cukup adalah serakah. Gak pernah puas dan selalu menginginkan yang lebih dalam arti yang negatif. Dan Tuhan gak mau seperti kita seperti itu, saudara-saudara. Tuhan mau kita memiliki rasa cukup. Dengan begitu, kita bisa beradaptasi dalam segala keadaan. Baik, saya akan review bagaimana kita bisa beradaptasi dalam new normal. Bagaimana hidup kita bisa berpadanan dengan Injil yang kita percayai dan kita beritakan. Pertama, bersukacitalah dalam Tuhan. Gak bergantung pada keadaan, tapi pada hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, bertoleransi, miliki belas kasihan. Jadi Kristen yang moderat, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Ingat, Tuhan sudah dekat, Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dan yang ketiga, saudara, untuk bisa beradaptasi dalam new normal, ubah masalahmu jadi bahan doa dan ucapkanlah syukur. Curhat sama Tuhan dalam doa dan mengucap syukurlah. Yang keempat, untuk bisa beradaptasi dalam new normal, loading and doing. Doing, isi pikiran dengan semua yang terbaik, benar dan mulia, lalu lakukan itu. Dan yang terakhir, bagaimana hidup kita bisa berpadanan dengan Injil yang kita beritakan, dengan yang kita percayai, bagaimana kita bisa beradaptasi, mempunyai kecerdasan untuk menghadapi segala kesulitan, maka milikilah rasa cukup. Inilah resep untuk bahagia dan dapat melalui semuanya di dalam Tuhan. Kalau saudara baca dalam terjemahan The Message-nya, itu sangat bagus sekali, saudara. Ya, saya berikan di sini terjemahan The Message. Saudara lihat. Ya. Saudara lihat dalam Filipi 4, ayat yang ke-11 sampai 13 dalam terjemahan The Message. Lalu saya tutup firman Tuhan.
Sebenarnya saya tidak perlu membutuhkan apapun secara pribadi. Saya telah belajar sekarang untuk cukup puas dalam keadaan apapun. Saya sama senang dengan sedikit, dengan banyak, dengan sedikit. Saya telah menemukan resep untuk bahagia. Apakah penuh atau lapar, tangan penuh atau tangan kosong. Apapun yang saya miliki dimanapun saya berada, saya dapat membuatnya melalui apapun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya. Jadi Rasul Paulus menemukan resep untuk bahagia, menemukan resep untuk bertahan dalam situasi sulit, yaitu bisa mempunyai rasa cukup. Dan akhirnya saudara-saudara, saya mau closing dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama di rumah masing-masing, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita dalam keadaan new normal sebagai orang Kristen. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Dan lakukanlah apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan ini. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan tolong kami semua untuk bisa mengikuti perjamuan ini dengan hikmat di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan satu lagu perjamuan dan nanti saya akan pimpin perjamuan kudus ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Kemenangan Iman nomor 49. Apa kau beri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan perjamuan yang sudah saudara-saudara siapkan. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat cawan atau gelas yang jemaat sudah siapkan untuk mengikuti perjamuan ini. Angkat di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami boleh mengikuti perjamuan di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini bukan sekedar rutinitas saja, tetapi kami melakukan perintah Tuhan. Karena apa yang kami lakukan ini adalah untuk kami bisa mengingat pengorbanan Tuhan, memberitakan pengorbanan Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke sorga, dan bagaimana Engkau mengutus Roh Kudus untuk membangkitkan kami semua, gereja-gereja Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur buat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Tuhan Engkau mengingat aku. Engkau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di tempat masing-masing. Saya akan ucapkan doa berkat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Dia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal di langit baru dan bumi baru. Kami bersyukur Bapa, akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang kita ketahui, ibadah kita saat ini penuh dengan kejutan. Kejutan online dalam arti lak-laknya atau halangan-halangannya. Jemaat perlu ketahui bahwa saya sudah mempersiapkan ini dari beberapa hari lalu dan sudah beberapa kali tes live. Beberapa kali tes live, bahkan sampai tadi malam tuh sampai jam 12 malam saya tes, itu bagus ya. Tetapi inilah masalah ya, selalu saja ada halangan karena cuma kami berdua. Dan mungkin nanti berikutnya saya mulai ajak anak-anak muda ya untuk datang dan mengoperasikan kita punya multimedia. Jadi tadi itu saya single fighter. Jadi harap malum jemaat Tuhan ya, atau semua pendengar yang melihat live ini nanti, karena saya sendirian berusaha, dan disinilah kita bisa ngerti juga, belajar bahwa sehebat-hebat apapun kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Jadi minggu depan nanti saya akan ajak anak-anak muda yang berani aja, yang sehat tentunya, untuk datang untuk mengoperasikan alat-alat ini ya, sehingga kita bisa live dengan lebih baik lagi. Dan memang sepertinya demi keamanan kita bersama, walaupun sudah ada izin untuk beribadah, seandainya pun diizinkan begitu di daerah kita, mungkin kita masih akan mempertimbangkan lagi ya, demi kebaikan kita bersama. Jadi nanti akan diumumkan, dan sejauh ini minggu depan kita masih ibadah online, dan berdoa supaya nanti anak-anak muda saya bisa ajak untuk operasikan multimedia kita sehingga live-nya bisa jadi lebih baik. Dan saudara perlu ketahui juga bahwa kalau live streaming begini ada permasalahan di internet. Jadi walaupun internetnya kuat, kalau providernya lagi down ya pasti ada permasalahan ya. Jadi saya berharap kita semua serba maklum dan bisa mengikuti tetap ibadah secara online dengan penuh hikmat di rumah masing-masing. Hari Rabu kita akan Rema Bible Teaching di channel YouTube saya kembali, nanti saya akan diinformasikan kembali, dan hari Minggu kita kembali ibadah online seperti biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, stay healthy, stay safe, dan tetap mencintai Tuhan dalam segala situasi. Dan akhirnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom. Bye-bye. Oke.